Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang penelitian eksperimen. Ya, apa mana eksperimen? Ya, oke, betul. Jadi eksperimen adalah menguji, ya. Eksperimen itu menguji. Nah, jadi penelitian ini adalah penelitian dengan cara menguji, ada lakukan uji coba, ya. Nah, kemudian dari uji coba yang dilakukan itu akan dilihat berapa pengaruhnya, ya. Nah, apakah ini ada pengaruhnya apa enggak, ada sebab akibat atau enggak, ya, pengaruh sebab akibat atau enggak, ya. Nah, jadi ini penelitian eksperimen merupakan bagian dari penelitian kuantitatif yang dalam memenuhi semua persyaratannya itu menguji hubungan sebab akibat, ya. Nah, contoh misalnya, ya, kita akan menguji efektivitas dari sebuah metode, gitu ya, sebuah metode, ya, atau sebuah model pembelajaran. Kita akan lihat ini efektif enggak, gitu ya. Nah, maka untuk menguji efektivitas sebuah model dilakukanlah eksperimen. Ya, nanti ada dua kelompok, satu kelompok eksperimen yang mau diuji coba, satu lagi adalah kelompok kontrol. Ya, kemudian nanti dilihat mana yang efektif merubah, ya. Merubah apa? Misalnya yang kita rubah apanya kan beda-beda, ya. Misalnya dalam satu apa ya di kelas gitu, ya. Kita kok punya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya tuh anak-anak tuh kesadaran beragamanya rendah. Ibadah sholat itu harus dioyak-oyak, ya, dibangun, ya, dioyak-oyak sama orang tua sama guru gitu. Jadi belum ada kesadaran gitu, ya. Kemudian hormat pada orang tua juga kurang misalnya. Nah, kita sering dapat masukan itu dari wali murid misalnya. Maka kemudian kita bisa lakukan, ya, ketika kita mengajar pendidikan agama Islam. Nah, kita bisa lakukan penelitian eksperimen ini kepada siswa yang kita ajar, ya. Nah, dengan cara tadi siswa itu kita bagi dua, ya. Ada siswa yang sudah alim, ya, artinya sudah memiliki kesadaran beragama yang baik, sama siswa yang masih dalam kurung nakal, yang belum punya kesadaran beragama. Nah, itu kita pilah, ya, dari satu kelas aja bisa kita pilah gitu, ya. Nah, kemudian anak-anak yang belum memiliki kesadaran beragama tadi itu kita kasih jadikan kelompok eksperimen, ya, kelompok eksperimen. Sedangkan anak-anak yang sudah alim tadi kita jadikan kelompok kontrol gitu. Nah, jadi satu kelas pun bisa kita pisah gitu, ya, kita bisa dua dan kita perlakukan yang berbeda, ya. Nah, namun sebelumnya, ya, anak-anak nih, ya, anak kelas yang alim sama yang tidak alim tadi itu sebelumnya kita kasih angket dulu, ya. Kita kasih angket dulu tentang kesadaran beragamanya, ya, untuk melihat bagaimana atau kesadaran beragama antara anak yang alim sama anak yang nakal, misalnya gitu, ya. Nah, kelompok eksperimen sama kelompok kontrol. Nah, setelah kita dapat angketnya, kemudian dalam, ya, katakanlah mungkin 5 kali kita mengajar gitu, ya, kita perlakukan yang berbeda. Tadi yang kelas eksperimen itu tadi kita ngajarnya itu pakai menggunakan model spiritual learning. Jadi yang pakai nangis-nangis itu loh, yang pakai apa, manajemen kolbu itu, yang ingat ibumu selama ini kamu didik kamu sejak kecil dilahirkan di ini, ya, misalnya gitu, apa yang sudah kamu lakukan untuk orang tuamu misalnya gitu, ya. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, apa yang sudah kamu lakukan untuk taat pada Allah, kamu sholatnya masih sulit, sering bolong dan sebagainya. Nah, misalnya gitu. Jadi kita pakainya nangis-nangis, pakai ini, pakai metode atau model spiritual learning itu dengan tahap-tahapannya, ya. Nah, kemudian yang kelas satunya itu enggak. Jadi yang kelas satunya anaknya alim itu ya kita ngajarnya konvensional lah, ceramah gitu biasa gitu, ya. Nah, sampai 5 kali misalnya kira-kira. Kemudian nanti sampai di akhir, ya, kita akan melihat, ya, kita angket lagi tentang kesadaran beragamanya gimana.
antara dua ini gimana? Gitu ya. Apakah kelas eksperimen tadi mengalami peningkatan? Ya, dan apakah kelas yang diajar dengan biasa tadi itu juga mengalami peningkatan atau tidak? Nah, kan gitu ya. Berapa persen peningkatannya? Misalnya kan gitu ya. Itu kita ukur ya pakai angket tadi. Angketnya sama. Jadi angketnya sama dengan pre dan juga yang post gitu ya. Nah, dari situ nanti akan kelihatan. Oh, ternyata ini naiknya sekian persen, ini sekian persen kan gitu misalnya gitu. Ya. Kemudian kita pakai t-test ya, uji perbandingan ya, dibandingkan gitu ya. Dibandingkan. Oh, ternyata memang ada perbedaan bahwa yang kelas pakai eksperimen itu kenaikannya sangat tinggi gitu ya. Sementara yang kelas tradisional tadi ceramah ternyata rendah misalnya gitu. Nah, itu sudah bisa apa menggambarkan gitu ya bahwa model pembelajaran spiritual learning gitu ya mampu meningkatkan tadi efektif ya efektif meningkatkan kesadaran beragama pada siswa SMP misalnya gitu ya itu adalah biasanya uh, ya judulnya itu biasanya bongso efektivitas yang menguji efektivitas gitulah gitu ya. Nah itu dari dalam eksperimen ini kita kenal memang ada tiga ya. Ada eksperimen kuat, tadi anaknya dipilah gitu ya. Ada eksperimen lemah, eksperimen apa? Kuasi eksperimen atau eksperimen palsu, orang mengatakan ya kuasi. Itu ya tadi anaknya tidak dipilah, kelasnya kita ngajarnya di dua kelas A sama B. Yang kelas A pakai nangis-nangis, ya tadi ngajarnya spiritual learning, yang kelas B tidak. Tapi anaknya tidak dipilah-pilah dulu antara anak yang alim sama yang nakal misalnya enggak. Jadi anaknya apa adanya gitu ya, apa adanya pengelompokan di sekolah itu. Nah, itu namanya kuasi eksperimen ya. Biasanya kalau peneliti itu bukan gurunya asli, maka biasanya lebih mudah menggunakan kuasi eksperimen karena dia tidak mungkin memilah-milah anak gitu ya. Tapi kalau itu gurunya guru asli, guru yang sudah jadi di sekolah itu ya biasanya dia akan leluasa untuk memilah-milah murid gitu ya, yang alim, yang anu itu disendiri-sendirikan itu biasa bisa gitu ya. Tapi kalau kita orang luar bukan dari guru situ biasanya lebih mudah menggunakan kuasi eksperimen. Nah, sedangkan satu lagi ada eksperimen lemah. Eksperimen lemah itu guru ngajar satu kelas, kemudian setiap hari itu beda-beda ya. Satu hari pertama itu menggunakan nangis-nangis, hari kedua itu menggunakan biasa ceramah, hari ketiga nangis-nangis gitu ya. Kemudian diukur, nah, itu namanya lemah. Nah, eksperimen lemah ini tidak bisa dipakai untuk penelitian, skripsi, gitu ya, nggak bisa, gitu ya. Jadi itu hanya ya untuk latihan aja, untuk latihan penelitian boleh latihan aja. Tapi kalau untuk jadi karya ilmiah, tugas akhir tidak bisa. Oke ya. Jadi saya rasa itu penjelasan tentang penelitian eksperimen ya. Jadi ini biasanya mudah dilakukan ya. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Langkah-langkahnya itu pertama adalah kita melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Jadi ada masalah apa? Tadi misalnya kesadaran beragama rendah. Gitu. Kemudian mengidentifikasi masalah apa betul. Anak-anak kesadaran beragamanya rendah. Indikatornya apa? Jadi kita cari. Kemudian melakukan studi literatur dari beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis ya. Kita mencari literatur untuk melakukan konstruk teori ya, toh ini indikatornya apa saja, kesadaran beragama itu indikatornya apa, kemudian definisi operasionalnya bagaimana ya ta? Nah, itu. Kemudian membuat rencana penelitian yang di dalamnya mencakup mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan tetapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen ya. Jadi ada enggak tadi variabel yang dari luar yang diperlukan, misalnya tadi ya, bukan kesadaran beragama. Nah, itu ada variabel dari luar enggak, kita cukup itu aja, cuma melihat kesadaran beragama ya sudah, berarti hanya satu ya yang akan kita lihat gitu. Nah, karena bisa jadi itu juga dipengaruhi oleh faktor dari luar apa pola asuh orang tua, misalnya kan itu juga mempengaruhi ya dari kesadaran beragama kan antara satu orang dengan orang lain pola asuhnya gimana. Tapi itu tidak kita batasi. Kemudian menentukan cara mengontrol ya. Jadi pre-post itu akan di lakukan sekali ya pre kemudian post terakhir atau setiap hari itu juga kita
angket terus ya, setiap hari kita angket terus untuk melihat perubahan yang terjadi ya, perubahan yang terjadi setelah dilakukan eksperimen tadi misalnya gitu. Ya, memilih rancangan penelitian atau desain riset yang tepat ya tadi ya, ini adalah desain risetnya adalah desain riset lebih ke apa, perbandingan, bisa juga pengaruh ya, jadi judul pengaruh atau judul perbandingan itu juga bisa dipakai untuk dengan tadi untuk menggunakan eksperimen gitu ya. Menentukan populasi sampel dan mewakili serta memilih sejumlah subjek penelitian ya. Jadi kita akan milih kelas mana yang ada masalah itu misalnya gitu kan, kita bisa wawancara dengan guru yang ngajar ya. Apa Bu masalah yang dihadapi? Gimana kalau kita pecahkan pakai penelitian eksperimen kan gitu kan, bisa menawarkan ya. Kemudian membagi subjek dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen ya. Jadi harus ada dua ya, dua kelompok. Bisa dua kelompok ini ada dalam satu kelas ya, bisa dua kelompok ini ada kelas lain yaitu kelas A dan B paralel, itu boleh juga ya. Kemudian membuat instrumen tadi angketnya tadi harus divalidasi dulu ya, cek validitas dan reliabilitasnya sehingga angket itu memang layak untuk dipakai. Kemudian mengidentifikasi prosedur pengumpulan data dan menentukan hipotesis tadi. Ya. Kemudian melaksanakan eksperimen, ya, mengumpulkan data kasar, ya, dengan sama proses eksperimen tadi bisa setiap hari kita angket, gitu ya, untuk melihat perkembangannya. Tapi kita nggak perlu ngasih tahu sama anak-anak ini kamu sedang saya perlakukan eksperimen gitu ya, nggak usah gitu karena biar alami. Karena kalau kita bilang nanti jadi nggak alami, jadi kayak sandiwara gitu ya. Maka hasilnya juga nggak bagus kalau hasilnya itu anak sudah tahu bahwa ini sedang dilakukan penelitian eksperimen gitu kan. Kemudian mengorganisasikan dan mendiskusikan data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan ya tadi. Melakukan analisis data dengan teknik statistik yang relevan ya tadi. Bisa gunakan t-test, bisa gunakan apa namanya? Ya, regresi linier juga bisa ya, mau melihat berapa sih pengaruhnya gitu ya. Ya bisa. Jadi di sini adalah gunanya tadi untuk melihat efektif tidaknya ya. Nah, efektif tidaknya itu dari model atau mungkin metode yang kita gunakan ya dalam pembelajaran. Ya. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Untuk pengantarnya saja ya, nanti lebih dalamnya kita akan menggunakan mereview jurnal-jurnal yang relevan untuk eksperimen. Baik. Ya. Oke, baik para mahasiswa sekalian, kalau sudah cukup ya kita akhiri perkuliahan ini ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.